Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu Majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya dimintaan KPK untuk diubah. Tahu tapi tidak peraturan mana yang minta diubah? Jadi yang mulia, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarjana Politik ya teman-teman ya. Dan langsung saja kita akan membahas bagaimana sidang peradilan sengketa pilpres yang terjadi di MK hari ini, di mana ada seorang saksi yang merupakan mantan dari pengacara Verdi Sambo teman-teman ya, dan beliau bernama Dr. Patra. Oke guys, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk terus tonton videonya yang lengkap ya di channel YouTube Mahkamah Konstitusi agar kalian tidak gagal paham, karena video ini sudah saya potong-potong agar lebih rinci dan jelas. Terima kasih. Lanjut pada pembacaan sumpah dulu ya, untuk menghargai sebuah proses. Iya, terima kasih yang mulia. Saudara Arif Patra Wijaya minta izin Yang sudah disumpahkan Pak Heru? Yang belum ya. Oke, dia mau sumpah dulu. Sudah terlambat, minta cepat pula. Belum disumpah. Terima kasih yang mulia. Oh ya guys, sedikit informasi ya, bahwasanya Bang Patra ini menjadi saksi dari tim Anies Muhaimin atau dari perwakilan Bang Refli maupun Pak Bambang Wijayanto teman-teman. Lawyer senior kok, identitasnya beda-beda. Mohon untuk mengucapkan sumpah dulu. Akan dipandu yang mulia Bapak Ridwan Mansur untuk saksi. Baik yang mulia, terima kasih. Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih yang mulia Ketua. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan, yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Nah itu ya salah satu poin pelanggaran dari pihak KPU yang diucapkan oleh Bang Patra. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Lumayan banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang dibacakan ya.
Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada Saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Ini pengacara rasa hakim guys ya. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tetap di situ. Barangkali ada pertanyaan dari Yang para mulia. pihak. Dari kuasa hukum, silakan. Ada, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan itu secara norma. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu toh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi, terus apa juga yang dimaksudkan sebagian yang dikabulkan tadi, seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan dari pemohon ya. Bisa dikatakan bahwasanya pihak dari pemohon itu ingin menekankan kembali bahwa pasal-pasal yang dibacakan itu adalah benar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran, karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu, dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak Dirjen Perundang-undangan dari Kumham. Apa pandangan dan pendapat Dirjen? Jangan pendapat Pak, nggak bisa. Ini Bukan. ahli, saksi soal. Pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu. Setahu saksi ya. Ya, yang Silakan. Saya ulangi lagi yang mulia, apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua, tentang proses pencalonan itu. Terima kasih. Dari termohon, Ada satu pertanyaan saja. silakan. Saya ingin tahu, saudara saksi, apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip, azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. Baik, dari termohon. Oke, lanjut pertanyaan dari pihak termohon ya, yaitu dari pihak KPU sendiri. Terima kasih majelis kepada saudara saksi. Berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP, pertanyaan adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran, atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah? Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra. Kemudian dari pihak terkait. Lanjut dari pihak yang tergugat ya, yaitu dari pihak tim Prabowo Gibran yang diwakili oleh Bapak Yusril Issa Mahendra. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, setelah DKPP menjatuhkan saksi peringatan keras terakhir kepada saudara Hasyim Asyari, Ketua KPU, apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tidak? Itu sih. Cukup dari baik dari hakim.
Cukup, silakan Pak Patra dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih Yang Mulia. Menjawab pertanyaan kuasa pemohon, apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang Mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP, permohonannya banyak. Antara lain, ya, minta dikoreksi produk dari KPU. Karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof. Jimli. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu. DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga, waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen, ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan Yang Mulia. Nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Tolong dulu, ya, prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 tanggal 3, ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Gimana guys menurut kalian? Apakah penjelasan dari Bang Patra ini masuk akal, masuk logika dan sesuai dengan koridor hukum? Ya. Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya, ya, dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tapi tidak disebutkan peraturan mana yang minta diubah? Ya, jadi Yang Mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu, berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya, itu tidak ditanyakan tadi. Ya, itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah Yang Mulia kepada Dirjen PP. Oleh Dirjen PP dikembaliin. Nggak bisa, harus konsultasi Ke DPR, sudah DPR jangan dulu. diulang-ulang itu, ya. Iya, gitu. Oke, yang pertanyaan Pak Yani satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas, ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Ya, silakan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada tidak sekarang, pembahasan etik itu. Ya, KPU apakah ya menyatakan tidak sah ya di KPP, ya? Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa
Pak Hasyim Asyari dan anggotanya semua itu telah melanggar 3 pasal. Karena melanggar 3 pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu nggak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan, ya, di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus diulang-ulang. Ya. Cukup. Cukup? Baik. Yang mulia. Majelis Terima kasih. termohon Apa, Pak? karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu. Baik, makasih. Terima kasih Pak Putra. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf, kalau ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini guys ya. Terima kasih sudah menonton, dan selanjutnya kita akan update berita-berita terbaru mengenai politik maupun debat-debat politik teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.